Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat taslih yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh karunia-Nya, atas seluruh limpahan curahan rizkinya kepada kita, nikmatnya yang banyak, sehingga kita masih bisa melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah, berusaha menjadi hambanya yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, serta umatnya yang senantiasa istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ikhwatal iman, sahabat taslih rahmati Allah. Kembali kita dalam lanjutan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan dosa dan lain sebagainya, yang insyaallah di episode atau pertemuan kali ini juga kita akan kembali membahas, atau kita akan masuk bab baru atau pasal baru tentang dosa-dosa yang bertingkat-tingkat atau tingkatan-tingkatan dosa dan lain sebagainya. Mari kita baca kitabnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala faslun. ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. Dan saat dosa itu kita ketahui bahwa ia memiliki tingkatan-tingkatan dalam derajatnya dan dalam kerusakan yang ditimbulkannya, maka demikian pula hukuman atau balasan yang juga punya tingkatan-tingkatan baik di dunia dan akhirat. Wa nahnu nadhkuru fiha bi'aunillahi wa taufiqihi faslan wajizan jami'an. Dan kami akan sebutkan di pembahasan ini dengan berharap taufik dan pertolongan Allah secara rinci, ya. Fanaqulu asluha naw'an. Asal atau dua model atau dua macam dosa itu yang bertingkat-tingkat itu ada dua. Dosa itu asal muasalnya cuma dua, ya. Tarku ma'murin wa fi'lu mahdzur, meninggalkan yang diperintahkan dan melakukan yang dilarang. Kan dosa seperti itu, ya. Ada ibadah dan itu perintah Allah, jika ditinggalkan dia berdosa. Kemudian ada larangan yang dia merupakan larangan dari Allah, apabila dikerjakan dia berdosa. Jadi dua pondasi dosa itu, atau dua dasar atau latar belakang dosa itu cuma dua, imma tarku ma'murin au fi'lu mahzur, mengerjakan yang atau meninggalkan yang diperintahkan dan mengerjakan yang dilarang. Wa huma dzanbani alladhani ibtalallahu subhanahu bihima abawail jinni wal ins. Yang demikian itu adalah dua dosa, dua model dosa yang Allah menguji dua makhluknya, yaitu jin dan manusia. Khususnya
nenek moyangnya, maksudnya gitu. Dua nenek moyang makhluk, yang pertama jin dan manusia. Nenek moyangnya jinnya iblis, nenek moyangnya manusia ya Adam alaihissalam. Wa kilahuma yanqasimu bi'tibari mahallihi ila zahirin 'ala al-jawarih wa batinin fil qalb. Yang keduanya, kedua dosa tersebut dibagi menurut tempatnya. Kalau yang zahir, yang terlihat itu biasanya oleh atau dosa yang dilakukan oleh anggota badan, al-jawarih, wa batinin fil qalb. Kalau yang tersembunyi yang ada di batin yaitu di hati. Ya, ini tergantung dilihat dari tempatnya, zahir atau batin. Yang selanjutnya bi'tibari muta'alliqihi ila haqqillahi wa haqqi. Yang kedua, ada kaitannya dosa tersebut dilakukan atau ada urusannya sama hak Allah dan hak anak Adam. Yang kedua ya. Wa in kana kullu haqqin li khalqihi fa huwa mutadamminun li haqqihi. Walakin summi haqqan lil khalq li'annahu yajibu mutalabati wasaq. Nah, meskipun setiap haknya anak Adam itu pasti kembalinya kepada Allah. Ya, kata Ibnu Qayyim, na'am. Tapi ya, kenapa disendirikan hak makhluk itu? Karena ada urusan-urusan yang harus selesai sesama makhluk, bukan sesama Allah. Ya, kita tahu misalkan hutang itu kalau nggak dilunasi ya dosa. Dan pelunasan hutang itu nggak cukup dengan taubat kan gitu ya. Harus ada isqat hak, dibayarkan, ditunaikan dan lain sebagainya. Thumma hadhihi dzunub tanqasimu ila arba'ati aqsam. Nah, dosa ini juga terbagi atas empat hal atau 4 macam. Ada namanya malakiyah, maksudnya dosa tapi tingkatan ini malaikat. Maksudnya tingkat malaikat itu apa ya? Nanti dijelaskan. Ada dosa yang syaitaniyah, setan. Ada yang sab'iyah atau sab'iyah, yaitu dosa yang mirip-mirip dengan binatang buas. Ada yang wabahimiyah, yang dosa yang mirip-mirip dengan binatang ternak. Wala takhruju an dzalik. Dan dosa itu biasanya enggak keluar dari 4 hal ini, kata Ibnu Qayyim ya. Ini pembagian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Fadzunubul malakiyah, dosa-dosa yang malakiyah. Apa maksudnya? Ayyata'alta ma la yasluhu lahu min sifatir rububiyah, ya. Dosa yang dilakukan yang dia sebenarnya yang dilakukan oleh seorang hamba yang sebenarnya dosa itu nggak cocok untuk seorang hamba tersebut, atau dari sifat rububiyahnya Allah. Ini sifat hanya bisa dipakai oleh Rabb Azza wa Jal, oleh Allah. Contoh, al-azamah, merasa besar, kibriya, sombong, al-jabarut, al-qahar, qahar itu maha perkasa, al-ulu, maha tinggi, istibadul khalq, menyuruh manusia untuk menyembahnya, gitu kan hanya Allah. Maka Fir'aun itu ya, dia berdosa karena dia mengambil hak rububiyahnya Allah, yaitu istibadul khalq, memperbudak ya, atau menjadikan manusia itu sebagai orang-orang yang harus menyembah kepadanya, gitu ya. Wa nahwi dzalik dan lain sebagainya. Wa yadkhulu fi hadza, dan masuk dalam bab ini juga adalah asyirku bi Rabbi ta'ala. Ya, perbuatan syirik ini masuk di bab ini. Ada 2 macam, syirkun bihi fi asma'ihi wa sifatihi wa ja'lu alihatin ukhra ma'ah. Yang pertama, menyekutukan Allah dalam asma dan sifatnya, dan menjadikan Tuhan-Tuhan yang dan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah bersama Allah. Maksudnya ya menjadikan yang lain selain Allah Tuhan.
wa syirkun bihi fi muamalatihi, dan menyekutukan dalam hal muamalah bersama Allah. Wa hadza tsani qad la yujibu dukhulun nar. Yang kedua ini, model syirik yang kedua ini tidak serta-merta memasukkan para pelakunya ke dalam neraka. Wa in uhbital amal wa in ahbatal amal alladhi usyrika fihi ma'allahi ghairuh. Tapi menghapus amal, ya, menghapus amal yang ketika amalan tersebut dilakukan ada syirik kepada Allah. Baik. Wa hadzal qismu a'dhamu anwa'idz dzunub wa yadkhulu fihi al-qawlu 'ala Allah bila 'ilmin fi khalqihi wa amrihi. Nah, macam yang ini adalah dosa yang paling besar, dan masuk di dalamnya juga adalah orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Faman kana min ahli hadhihi dzunub faqad naza'a Allah subhanahu rububiyyatahu wa mulkah wa ja'ala lahu niddan wa hadza a'dhamu dzunubi indallah wa la yanfa'u ma'ahu 'amal. Syirik itu kenapa dia termasuk dosa besar? Karena syirik itu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dalam hal apa? Dalam hal menjadikan yang lain selain Allah itu sama kemampuannya dengan Allah. Kira-kira gitu. Ya, sama kemampuannya. Bisa mengabulkan doa, bisa mengabulkan permintaan, bisa menghadirkan manfaat, bisa mencegah mudarat dan lain sebagainya. Itu kenapa dinamakan syirik? Karena lihat, ada hubungan dengan Rabb. Ya, tadi dosa yang ada hubungannya sama Allah, hak-hak Allah, hak rububiyahnya Allah. Maka pantas kalau dosa tersebut besar karena berkaitan dengan Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, pasal selanjutnya faslun wa amma syaitaniyah. Tadi kan malakiyah ya. Sekarang apa? Syaitaniyah. Wa amma syaitaniyah fattashabbuhu bisyaitani fil hasad wal baghi wal ghish wal ghil wal khida' wal makr wal amru bi ma'asillah wa tahsiniha. Adapun dosa yang sifatnya syaitaniyah itu artinya yang menyerupai sifat-sifat setan. Contohnya hasad, al-baghi, zalim, al-ghish, menipu, al-ghil, ya, iri hati, al-khida' menipu, wal makr, ya, tipu daya, makar, wal amru bi ma'asillahi wa tahsinihi wa tahsiniha, memerintahkan maksiat kepada Allah dan memperindah maksiat tersebut. Wan nahyu an ta'atihi wa tahjiniha, ya, mencegah orang-orang itu taat kepada Allah dan memandang remeh ketaatan. Wal ibtida'u fi dinihi, perbuatan bid'ah, ya, hal yang diada-adakan dalam agama itu juga setan juga sangat suka itu, dan itu menyerupai sifat-sifat setan. Wa da'watu ilal bid'ah wad dalal, dan mengajak kepada hal-hal yang bid'ah dan sesat. Wa hadha an-naw' yali an-naw' al-awwal fil mafsadah wa in kanat mafsadatuhu dunah. Dua jenis dosa syaitaniyah ini secara derajat dia lebih ringan daripada yang pertama. Kalau pertama itu kenapa berat? Yang tadi yang maksudnya menyekutukan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah, karena dosa tersebut ada kaitan dengan Allah, gitu ya, dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun dosa yang kedua tadi yang syaitaniyah, dia memang lebih rendah karena tidak langsung maksiat atau dosa yang diperbuat langsung bersentuhan dengan Allah, gitu ya. Kenapa tadi yang nomor pertama lebih besar? Karena berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rabb Azza wa Jalla, ya. Apalagi mengambil dan menyerupai sifat-sifat rububiyahnya. Baik, faslun, pasal selanjutnya. Wa amas sab'iyah atau sibaiyah, pokoknya artinya buas ya, binatang buas. Fadzunubul adwan, al-udwan wal ghadab wa safkud dima. Maksudnya ini dosa yang
biasanya dilakukan oleh atau kejahatan yang dilakukan oleh binatang buas. Apa aja sih mereka? Binatang buas tuh ya biasanya marah, menumpahkan darah, ya menyerang gitu ya. Al-udwan, wasafkid dima, wa tawassub 'ala ad-du'afa wal 'ajizin. Ya menindas orang-orang yang lemah dan yang du'afa ya. Wa yatawalladu minha anwa'u adan naw'il insani wal jur'atu 'ala adh-dhulm wal 'udwan. Yang nantinya dosa-dosa yang syaitaniyah, sab'iyah ini atau sib'iyah ini berpengaruh atau melahirkan dosa-dosa semisal dan lain sebagainya seperti ya membuat gaduh. Ya binatang kan suka buat gaduh, binatang buas itu kan ada kerumunan domba gitu, rusa gitu, langsung dibuat gaduh, kocar-kacir gitu dan sebagainya. Adal wal jur'a 'ala adh-dhulmi wal 'udwan. Baik, wa amma dzunub al-bahimiyah, tadi kan sib'iyah, sekarang adzunub al-bahimiyah. Famithlu asy-syarru wal hirsu 'ala qada'i syahwatil batni wal faraj. Ya binatang ternak itu kan yang penting kawin gitu ya. Bisa kawin dalam makna hewan ya, maksudnya hubungan badan ya, sama-sama hewan ya, berkembang biak itu. Wa minha yatawalladu zina, dari situ ya ada zina ya, wasariqah ya. Binatang-binatang ternak itu kan dia kalem tapi dia ada kejahatannya. Kejahatan itu ya sifatnya dia mencuri. Misalkan kambing sama-sama dikasih rumput di wadah yang sama, tiba-tiba ambil gitu, makan dari tempat yang satunya dan lain sebagainya. Wa aklu amwalal yatama wal bukhlu wasyuh wal jubn wal hala' wal juz wal jaza. Ya makan harta anak yatim tanpa hak. Kemudian asyuh artinya bakhil, al jubn artinya pengecut, ya pengecut dan lain sebagainya. Wa hadzal qismu aktsaru dzunubil khalqi li'ajzihim 'anil dzunubis sab'iyyah wal malakiyyah wa minhu yadkhuluna ila sa'iril aqsam fa huwa yajurruhum ilaiha bizzimam fa yadkhuluna minhu ila dzunubis sab'iyyah thumma ila syaitaniyah thumma ila manaza'atir rububiyyah wasyirk. Wa man ta'ammala hadza haqqut ta'ammul tabayyana lahu annahu dzunub dihliz asyirk wal kufru munaza'atur rububiyyah. Baik, di sini makna ad-dihlis artinya ma bainal bab wad dar. Dihlis itu apa ya, bisa diartikan ma bainal bab wad dar, mungkin kusen kali ya. Allah alam, saya juga belum cross check lagi makna ad-dihlis ini. Baik, pasal baru ya. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. Quran, sunnah, ijma' sahabat mengatakan bahwa dosa itu ada dua bagiannya. Ada bagian dosa besar atau macamnya. Macam dosa besar dan macam dosa-dosa kecil. Kabair wa saghair. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum. Wa qala ta'ala alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam. Ya, ini ayat-ayatnya. Tentang dosa itu ada kaba'irudz dzunub wa saghairuha. Wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jtunibatil kaba'ir. Kata Nabi, salat 5 waktu dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, itu semuanya termasuk penggugur dosa-dosa di antara keduanya. Idza jtunibatil kaba'ir. Apabila seseorang tadi menjauhi, tidak melakukan dosa besar, berarti yang dikafarah dosanya adalah dosa-dosa kecil. Wa hadhil a'malul mukaffiratu laha 3 darajat. Adapun amal-amal yang mampu menghapus dosa
Ada 3 tingkatan. Ihdaha, yang pertama, an tuqassir an takfiris saghair li dha'fiha wa dha'fil ikhlasi fiha wal qiyam bi huquqiha bi manzilati ad-dawa'i ad-dha'if alladhi yanqusu an muqawamati ad-da' kamiyatan wa kaifiyatan. Yang pertama, ya, amalan-amalan yang bisa menghapus dosa kecil, yang pertama adalah an tuqassir an takfiris saghair. Apa maksudnya? Tuqassir. Amalannya dia dilakukan tapi dia tidak maksimal dalam membersihkan dosa-dosa yang kecil karena kelemahannya dan kelemahan ikhlas di dalamnya. Jadi berpengaruh untuk takfirul dzunub itu. Seperti kata Ibnu Qayyim, laksana obat yang kurang manjur gitu ya. Bimanzilatid dawa'id dha'if alladhi yanqusu an muqawamatid da' kamiyatan wa kaifiyah. Yang kedua, an tuqawimas saghair wa la tartaqi ila takfiri syai'in minal kaba'ir. Ada amalan yang dia mampu muqawamah, melawan dosa-dosa kecil. Jadi amalan kita ini ada yang mampu duel lawan amalan atau dosa-dosa kecil itu. Wala tartaqi ila takfiri syai'in minal kaba'ir. Dan dia nggak akan, derajat amalan tersebut tidak bisa sampai bahkan menghapus dosa-dosa besar. Dosa besar itu memang kata para ulama harus ditaubati dengan taubatan nasuha. Jadi ada amalan yang dia memang nggak bisa menghapus dosa besar. Itu jenis amalan nomor 2. Yang nomor 3, an taqwa ala takfiris saghair wa tabqa fiha quwwatun tukaffir biha ba'dal kaba'ir. Kuat, ini amalan kuat untuk menghapus dosa-dosa kecil, bahkan lebih kuat ya, dari dosa-dosa tersebut. Kemudian dia juga bisa ya, wa tabqa fiha quwwatun tukaffir biha ba'dal kaba'ir, yang bisa juga menghapus dosa-dosa besar sedikit. Jadi ada amalan yang tingkatnya itu lumayan gitu, di atas rata-rata. Dia mampu mengalahkan, bahkan menghapus dosa-dosa kecil, dan dia mampu mengikis sebagian dosa-dosa besar. Ya, baik. Fata'ammal hada fa innahu yazilu anka ishkalat katsira. Wa fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar, akbarul kaba'ir. Qulna ya bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya kita mau ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Udah mah ada dosa besar lah, ini dosa yang lebih besar dari dosa besar gitu maksudnya. Pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain. Apa tuh namanya? Durhaka kepada orang tua, kedua orang tua. Wa syahadatuz zur, persaksian palsu. Wa fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Nabi, jauhilah kamu 7 hal yang menjerumuskan. As-sab'al mubiqat. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Ditanya, ya Rasulullah, apa yang 7 itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, asyirku billahi was-sihr. Syirik kepada Allah, sihir. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh nyawa yang Allah haramkan dan membunuhnya tanpa hak ya. Kemudian wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa aklu riba, memakan harta riba. Wa tawalli yaumaz zahaf, berpaling dari medan pertempuran, yaumaz zahaf. Wa qadhful muhsanatil mu'minat al-ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita-wanita muslimah yang lemah dengan tuduhan zina. Hati-hati ya. Baik. Wa fi sahihaini, dalam kitab sahihain juga dikatakan, annahu su'ila, Nabi ditanya, ayyuzan bi akbaru indallah, ya Rasulullah, dosa apa yang besar di mata Allah, paling besar? Qala, Rasul mengatakan, antad'u walillahi niddan wa huwa khalaqak.
kamu berdoa kepada Allah, ya, tapi kamu juga menggunakan wasilah-wasilah, atau kamu menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Allah yang menciptakanmu. Qila, terus thumma ayyun, apalagi ya Allah, Rasulullah? Qala an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Kamu bunuh anakmu, takut anak itu menyusahkanmu karena dia minta nafkah darimu. Thumma ay, ya Rasulullah, terus apa? Qala an tuzaniya bihalilati jarik. Kamu menzinahi atau kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian Allah berfirman menegaskan hal-hal yang disebutkan Nabi tadi dalam surat Al-Furqan ayat 68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa ikhtalafa an-nasu fil kaba'iri hal laha 'adadun yahsuruha ala qaulaini thumma alladhina qalu bihasliha ikhtalafu fi 'adadiha. Kemudian berbeda pendapat para ulama, apakah dosa-dosa besar itu bisa dihitung, bisa dibatasi seperti itu ya jumlahnya. Ada dua pendapat. Kemudian yang berpendapat bahwa dosa itu mahsur, ya terbatas itu saja, itu juga ada perbedaan jumlahnya berapa gitu maksudnya. Dari dua ini dibagi dua lagi. Nah, dua dari satu ini kebagi dua gitu ya. Faqala Abdullah bin Mas'ud hiya arba'. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan cuma 4 dosa besar itu. Abdullah bin Umar mengatakan ada 7. Abdullah bin Amr bin As mengatakan ada 9 gitu ya. Dan yang lain mengatakan ada 11, yang lain mengatakan ada 70. Baik. Jadi ada bermacam-macam ya teman-teman. Ada berbeda pendapat. Berapa sih jumlah dosa besar itu, dan apabila dosa besar itu mahsur, apa aja dosanya. Baik. Kira-kira itu nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan jelaskan beberapa yang disebutkan dalam apa itu dosa besar dan apa itu dosa yang disebutkan tadi, apakah dia dosa besar itu terbatas atau tidak terbatas, kalau terbatas jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.